Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Amma ba'd. Saudara-saudariku semuanya, dimanapun berada di seluruh penjuru dunia, dimensi manusia dan dimensi jin sana, bahkan sampai alam di atas Nasut, alam Jabarut, alam di atasnya lagi alam yang paling tinggi, Malakut dan Lahut, dimensi demi dimensi yang mengikuti acara live streaming malam hari ini, semuanya semoga senantiasa dirahmati oleh Ilahi, diberikan kesehatan, panjang umur, rezeki yang melimpah berkah untuk bekal ibadah, keluarga yang sakinah mawaddah dan penuh dengan rasa rahmah, diberikan oleh Allah keberkahan, keselamatan, ketenangan, kedamaian, kerukunan, begitu juga kebahagiaan di dunia sampai di akhirat kita bersama. Malam hari ini kita akan encounter sekaligus membuktikan bahwa selama ini orang yang menfitnah Ormas Lehal PWI LS, menfitnah dengan keji, dengan label Neo PKI, harus diluruskan dan dinasehati supaya yang bersangkutan mau kembali menyadari, jangan sampai jauh lari dari hidayah ilahi, karena ini bisa menjadi momen su'ul khotimah bagi yang melabeli. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah, ya. Kalau UI atau Universitas Indonesia Watch, ya, alumni sepuh diantaranya yang sudah kami sertakan videonya kepada panjenengan semua, Pak Taufik Baudin, Ketua UI Watch, sarjana psikologi, ya, beliaunya. Sekelas lulusan UI saja close-minded dan kualitas keilmuannya terbatas, apalagi ya, mohon maaf, selain UI ya. Sebenarnya tidak menyalahkan alma mater, tergantung orangnya ya. Walaupun tidak lulusan S1, S2, S3 ya, tapi dia mau mengembangkan diri ya, secara otodidak sekalipun, ya tetap akan bisa maju mengikuti perkembangan zaman ini, mengikuti informasi dan teknologi. Tapi yang bersangkutan yang ada di video yang kami sampaikan di bawah video kita ini, ya, termasuk diantaranya ya Pak Taufik Baudin, ini sudah sepuh tapi pemahamannya keliru jauh. Oleh sebab itu harus diluruskan. Kalau tidak akan menjadi racun dan jika nanti meninggal dunia ya dalam kondisi su'ul khotimah. Kasihan, saya kasihan. Sebenarnya kalau lulusan perguruan tinggi bergengsi ya, harusnya itu kan ya secara luas ya mengkaji ya, PWLS itu apa gitu loh. Kalau nggak ngerti tanya dulu, nggak usah tanya Google, tanya kepada sumbernya asli. PWLS itu apa? Dukun? Iya, saya akui bahwa PWLS itu dukun. Dukunnya apa? Artinya duduk dengan tekun, melakukan fikron dan zikron plus pelayanan tobibun. Nah, itu.
Pusakanya apa? Apakah ilmu klenik, ilmu mistik? Enggak, inilah. Ini. Ini nanti kami akan bagi di hazing.com di bawah video ini. Serat centini. Ini ilmunya dukun ya, PWLS ilmunya ini. Ramuan obat tradisional serat centini, buku jampi dan kitab tip. Jadi nanti ada manuskrip Arabnya, ada Hono Corokonya, tapi sudah kita terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Isinya apa? Nanti panjenengan simak, jenengan mutolaah, jenengan pelajari, jenengan lihat sendiri, gampang dipahami. Serat centini ini obat tradisional. Ini asli yang mengeluarkan adalah Direktorat Obat Asli Indonesia, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplement, termasuk ya BP POM juga tahun 2016 yang lalu. Ini kitab buku tip pegangannya kawan-kawan dukun. Dukun PLS itu dukun duduk dengan tekun melakukan dikron dan fikron sekaligus sebagai tobibun, macam-macam. Jadi ini kitabnya. Kalau dikatakan PLS PKI itu bagaimana? Ini bukunya kami bagikan kepada panjenengan semua. Nanti jika kesulitan untuk mengakses hazing.com bisa menghubungi admin kita. Langsung kami bagikan bukunya. 250-an halaman isinya. Jadi ada manuskripnya ya, termasuk obat tidak bisa buang air besar. Ambil daun paria, pare itu lah. Paria itu pare itu ya. Dan wijen, pipis keduanya gosokkan pada dubur, niscaya keluar najisnya. Loh, ampuh ini. Ampuh ini. Ini dukun. Ini dukunnya PWLS ini. Jadi back to nature, jadi kembali kepada obat asli. Serial The Power of Obat Asli Indonesia. Kekayaan alam Nusantara tanpa kimia yang sudah dikemas menjadi obat-obat sekarang yang ada di apotek kita. Asli ini ada di sekitar kita semua. Jadi ada manuskrip bahasa Arabnya. Ya, anggaplah dukunnya PWLS itu meniru ajarannya Ibnu Sina. Itu aja repot itu. Ya. Jadi ini nanti buat bukti khususnya untuk Pak Fik Bahudin UI ya. Jangan sekali-kali menuduh tanpa bukti. PWLS PKI itu tuduhan yang keji. Jika tidak taubat ke ilahi, dia khawatirkan nanti husnul khotimah, mati dan meninggalkan dosa-dosa yang sulit diampuni. Mohon maaf, mumpung masih hidup sekarang ini, tolong UI Watch beserta stafnya semualah, yang nggak hanya Pak Taufik Bahudin saja, yang lainnya, ayo taubat, berhenti dan mengklarifikasi, minta maaf kepada seluruh anggota PWLS di seluruh Indonesia dan dunia, Hong Kong ya, Malaysia, semuanya, pokoknya anggota PWLS itu. Mereka itu duduk dengan tekun, dengan melakukan dikron, dan juga mengasah fikron, dan juga melayani umat dengan tobibun. Tobib ini tapi dukun-dukun ini. Serat centini, ya, buku jampi dan kitab tip. Jadi semua ada. Sakit apa saja bisa cari obatnya di sini, ya. Misalkan obat sakit mata, pertama ambil kalamba dan gaharu, yang kumkum dengan cendana, cengkeh dan air mawar dan kapur barus dan ambar. Maka sekalian itu maka asah, maka minumlah sehat walafiat. Jadi enak. Ini namanya dukun. Oleh sebab itu sekelas lulusan universitas bergengsi sekalipun kalau wawasannya nggak luas, jadinya ya seperti ini ya, selalu menuduh ya tanpa dalil ya. Pak Ali Ahmadi, assalamualaikum, sambil kerja ikut nyimak ya. Monggo Pak Ali Ahmadi dari Korea Selatan. Semoga Kiai dan keluarga admin dan seluruh pemirsa diberikan panjang umur, sehat walafiat, zahiran wa batin. Amin. Begitu juga Pak Ali Ahmadi, istri beliau yang melahirkan, semoga putranya menjadi anak yang saleh, berbakti kepada Allah, kepada kedua orang tuanya, berguna untuk usaha bangsa dan agamanya. Siap. Pak Ali Ahmadi, matur suwun, terima kasih. Walaupun bekerja di Korea Selatan masih tetap mengikuti kajian. Pak Usman da 4K9D 4K9N. Dereng saya monggo silakan. Saya Ilyas, Kendang Sari, dereng nyimak ya Indro. Kendang Sari berarti Surabaya. Kendang Sari Surabaya. Kendang Sari itu dekat dengan Tenggilis, ya, dekat dengan ya kecamatannya ikut Wonocolo ya, Kendang Sari itu. Kendang Sari dipecah jadi dua. Nggih. Pak Mariono Rio, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dapat menyimak atas petua kaji Pak ya. Nggih, siap Pak Mariono Rio. Jenengan nanti ini Pak, nggih saya ijazahkan kepada panjenengan semua, tidak hanya anggota PWLS saja, semuanya ya, ilmu yang bermanfaat ini nanti
Wah, apotek banyak. Iya, apotek itu ada efek sampingannya. Dan ini kan enak ya. Termasuk misalkan supaya sembuh dari demam, ya apa aja. Ini di sini ada. Serat centini. Bu Senzita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nggih, Bu Senzita. Waalaikumsalam dari Pamekasan Madura. Pak Tingit yo, alam Jabarut itu alam apa ya? Alam Jabarut itu ya alam ciptaan Allah. Ya di bawahnya malakut itu ya istilahnya alam goib lah. Kalau kita ini alam syahadah, alimul ghaibi wasyahadati, alimu sirri wa akhfa, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Subhanallah. Pokoknya alam selain alam syahadah, Pak Tingin yo. Alam syahadah itu yang dapat kita lihat melalui indera kita. Dalam beberapa kondisi ya, situasi ya, mata kita ini hanya bisa menangkap objek-objek yang terbatas. Misalkan sinar selain sinar inframerah ya, kita nggak bisa melihat. Tapi kamera itu kalau menggunakan inframerah malam hari yang gelap bisa melihat. Mata kita tidak mampu melihat. Jadi beda ya. Jadi tergantung. Kan kemampuan kita dengan kamera yang canggih itu kalah kok mata kita ini. Oleh sebab itu namanya alam Jabarut. Apalagi di atasnya alam molekul atau malakut. Dulu bakteri-bakteri itu goib. Setelah ditemukan mikroskop, maka mikroba ini dapat kita lihat melalui alat canggih ini, maka nggak goib lagi. Begitu juga alam Jabarut, alam malakut, alam laut. Cuma nanti bagi yang sudah mengerti ya nggak goib lagi. Gitu. Nggih, Pak Tingkit nggih, Pak Maryam nggih, Pak Kusnadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Mangkas mana? Pak Taufik Baudin Ketua UI Watch itu sarjana psikologi sejak kuliah sering bertamu ke rumah Ahmad Yani. Karena teman anaknya Ahmad Yani sehingga begitu anti PKI. Cuma sekarang salah sasaran saat menuduh. Pak Mangkas Pramana nggih. Matur suwun Pak Mangkas Pramana atas informasinya nggih. Jadi kemungkinan kebencian yang sudah tertanam sejak lama tanpa ada berita yang imbang ya, akhirnya ya langsung memutuskan negatif kepada yang sedikit-dikit bubarkan pengajian. Alasannya itu ada. Kenapa PWLS membubarkan pengajian? Itu pengajian yang seperti apa? Kalau pengajian itu berisi propaganda, doktrin pembodohan, ya maka untuk apa? Lebih baik ya menanggulangi daripada mengobati. Karena kadang sudah terjangkit doktrin itu sulit untuk diobati gitu. Nggih, Pak Mangkas Pramana. Lawang anaknya Jenderal Ahmad Yani yang kemarin meninggal dunia itu kan juga anaknya jenderal-jenderal yang dibunuh PKI ya. Yang kemarin itu loh, yang meninggal. Pak siapa ya itu? Yang agak buta itu kan sering diskusi debat terbuka ya tentang rekonsiliasi antara korban Gestapo itu dengan pihak RI lah. Di situ juga sudah mau memaafkan ya. Kenapa kita ini masih dendam? Toh misalkan terbukti benar-benar ada data fakta bahwa PWLS itu PKI, ya buktikan mana? Buktinya mana itu? Kalau dukun PKI ini buktinya. Jadi Pak Taufik Baudin nanti tolong belajar ini. Nggak jaminan sarjana UI, nggak jaminan. Profesor pun nggak jaminan kalau mau menambah informasi ilmu pengetahuan terkini, up to date ya informasi. Sama saja kita, sama-sama belajar. Oke, Pak Mangkas Pramana. Sekarang salah sasaran menfitnah. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah. Dan akan menghantarkan seseorang ini akan suul khotimah. Kalau sudah suul khotimah nggak sempat minta maaf kepada yang dituduh ya, maka jelas akan mendapat siksaan yang pedih di dunia hatta akhirah. Khususon fil barzah, berbahaya. Terus itu bahaya, jangan menuduh PWLS itu PKI, gaya baru lah. Penolaknya PWLS itu siapa? Kesabes itu pengasuh pondok pesantren Tanah Dua ya cicitnya Waliullah ya, iya lah. Ya Cimaduddin Usman ini siapa ya? Pengasuh pondok pesantren ya. Nahdlatul Ulum, iya lagi. Anggota dari PWLS kok misalkan ada yang seperti dukun, iya ini dukun, serat centini, buku jambi dan kitab tibi. Ya ada dukun pijet, ada dukun suwo, ya halal, yang penting gak nipu orang gitu loh. Kenapa dituduh PKI? Apa alasannya? Apa buktinya? Segala sesuatu itu harus ada datanya. Kalau ini kami tuntut seperti adiknya di Bahar Sumet masuk penjara, wis tua masuk penjara, kasihan.
Terus sebab itu ayo tarik nggih, klarifikasi minta maaf kepada BWLS seluruh Indonesia dan dunia bahwa tujuan Anda itu baik Pak Taufik keliru. Minta maaf karena ini hakul adami loh ya. Kalau hakullah itu istighfar njaluk ngapura ora apa-apa. Tapi ini hakul adami. Kalau jalan ngapura karo wong sakwake iki ya jelas laknat Allah menyertai ini. Pak Andrian Rahman, assalamualaikum dari namanya nggih siap monggo. Pak Karsono Benyati, dukun yang bisa mengerukiah pengaruh sihir bala. Oh bener leres panjenengan Pak Karsono Benyati, ya dukun. PWLS itu dukun, tapi duduk dengan tekun melalui zikrun dan fikrun, kadang mempraktekkan tobibun sehingga mampu menanggulangi dan mengobati doktrin-doktrin yang sudah ditanamkan melekat ya kuat dalam memori anak bangsa ini. Ya ini doktrin apa? Doktrin khurafat, doktrin pembodohan. Ya itu begitu Pak Karsono Benyati. Nggih. Nah begitu Kang Sotikin. Bisakah orang yang menfitnah PWLS membuktikan organisasi PKI? Nggak akan pernah bisa. Karena nggak paham. Pak Taufik Bahaudin ini nggak paham. Justru PKI itu semaun saja itu sadar kok akhirnya pisah ya dengan anggota PKI lainnya. Aslinya itu bagus, sosialis agamis ya, tapi ternyata disusupi dengan politis, komunis, marxis. Nah, akhirnya banyak yang mengundurkan diri, di antaranya Semaun. Kalau Tan Malaka sosialis murni itu. Lah pentolannya PKI tahun 65 siapa ya? Habib Alawi. DNAidit ini kan Habib Ahmad Al-Aidid bin Habib Abdullah Al-Aidid Bangka Belitung. Bahkan pentolan pada waktu pemberontakan Vermedion 48 diantaranya adalah Fakhrul Barokbah yang meninggal di Balikpapan itu. Barokbah itu ya marga Alawi PKI. Ahmad Sofyan Barokbah yang akhirnya ditembak di daerah Kuburaya ya Kalimantan Barat itu, kelahiran Banjarmasin, itu PKI asli itu gitu loh. Lalu PWLS dituduh PKI itu tandanya apa? PKI kayak baru fitnah kecil itu. Bang Tingit Tabayun nggih klarifikasi harus begitu. Nggih wis tuwa Pak Tingit. Nah, saya mengingatkan kalau usah dilakukan, kasihan wis tuwa. Tapi kalau diterus-teruskan ya apalagi apa boleh buat ya, harus ditindak karena apa nanti akan mendoktrin terus. Oh mengani wong tua diregani malah tambah reso diregani. Dikira ya bener apa yang dikatakan ini gitu. Pak Jailani terus berjuang kayak nggak usah, jangan mundur. Nggak usah takut jangan mundur. Oke siap ya Pak. Banyak tulisan panjangan. Pak TV Al-Waha, ya ini Ustadz Bahril. Nyimak Yai. Dukun kan artinya jangan khawatir. Yai nggih. Oh nggih. Dukun. Dukun nggih. Enggak apa-apa ya dukun. Ya masuk Ustadz Bahril dari Tegal ini ya saya nyuwuk orang ya dengan kalimat thayyibah sesuai dengan syariah ya, dengan ayah-ayah Qur'aniyah ya nggak apa-apa. Pak Paiman Matoswi itu hadir ya nggih siap. Suatu sangin teman. Nggih. Pak Abdul Rosid Rembang Jateng dereng kasih. Oh siap monggo silakan. Pak Munir Jatlaw ya Cilacap Serandil 5 oh Gunung Serandil nggih. Suraji Fauzan Taman Sari Wonorejo Pasuruan ikut ngaji ya. Di sini masih banyak mukhibin ya nggih, harus disadarkan. Harus diberikan pengertian. Insya Allah dengan ketekunan, kesabaran ya akan ada hasil yang menggembirakan. Insya Allah dengan kesabaran yang penting. Diancam bunuh seperti saya ya jalan, diolok-olok, dielek-elek tetap jalan karena ikhlas, nggak karena bayaran. 1,5 jam kami mengudara ada bayarannya nggak ada. Yang kita kaji ini termasuk ilmu-ilmu mahal ini termasuk. Pak Caca Erelin, Mbak Kiai Nur selalu sehat dari Ahmad Nuryanto Karangwono Tambak Romo Pati. Oh nggih Karangwono Tambak Romo Pati. Oh nggih Tambak Romo Pati ya, sebelah timurnya Kayen, Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati. Di sana ada makam Nyi Ageng Ngerang, istrinya Sunan Ngerang yang ada di Juwono, bagian timur ya. Situ nggih ada makam Nyi Ageng Ngerang di Tambak Romo Pati nggih. Caca Irilin Oan Jaya Indramayu Mireng ngaos Kiai Nuria Mugio angsal kata barokah amin matur suwun sama-sama kita ngaji bersama. Pak Saiful Arif Bidayat pertemuan hadir pertemuan Surabaya. Siapa Ahmad Gufroni bismillah ngaji alhamdulillah. Pak Saiful Arif Bidayat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke tema bahwa tuduhan itu nanti jika tidak ada yang mengcounter, tidak ada yang melawan meluruskan akan dianggap sebagai sebuah kebenaran karena dipropaganda terus, disampaikan dan diyakini dari generasi ke generasi.
dari Ba'alawi sampai Mukibinnya ini, maka terus akan dosa jariah. Oleh sebab itu ketika menuduh itu harus ada bukti. Diproses di pengadilan pun akan tetap salah. Pak Taufik Baudin ini tetap salah, nggak ada benernya. Menuduh PKI, mungkin dia sendiri malah simpatisan PKI karena masih percaya Ba'alawi sebagai cucu Nabi yang sudah merusak agama dan bangsa ini. Ya berarti Pak Taufik Baudin ini berkolaborasi ya dengan PKI, itu malah bener gitu loh. Nggak belajar sejarah PKI yang ada di Yaman Selatan dulu, nggak belajar sejarah PKI yang ada di negeri kita ini. Ya akhirnya ya seperti ini, ilmunya mentah. Kasihan tua, kasihan. Tolong sampaikan dari Kanjeng Raden Tumenggung Nur Eki Adinegoro Surabaya kepada beliaunya, taubatlah, sadarlah, ya, klarifikasilah, istighfar yang banyak, ya. Wis tuwa sing digoleki apa? Wis tuwa numpuk dosa, su'ul khotimah, tobat nggak diterima, nggak bisa diterima. Karena apa? Ini hakul adami loh ya. Walaupun saya tidak salah, saya sering minta maaf saya kepada orang yang mungkin berasumsi saya ini salah. Ya saya minta maaf, betul. Saya minta maaf. Oleh sebab itu Pak Taufik, ayo belajar untuk mau minta dan memberi maaf. Bagian daripada muttaqin itu adalah wal afina anin nas. Wal afina anin nas ya berarti orang yang salah ya harus meminta maaf, dan yang tidak salah, yang dituduh salah itu ya memaafkan, saling memaafkan. Insya Allah PWLS itu orang yang berwawasan luas. Orang-orangnya itu walaupun kelihatan tradisional lagi, gondrong-gondrong, ireng-ireng pakaiannya, itu justru orang yang berani melawan Dajjal di Indonesia ini. Mereka itu se-Indonesia yang punya data tentang siapa sebenarnya Habaib Ba'alawi dan doktrin-doktrin khurufatnya, itu malah mereka PWLS itu. Mohon maaf saya nggak nyanjung loh ya, faktanya begitu. Yang berani melawan Dajjalun Kadzabun itu siapa? PWLS itu kok dituduh PKI. Buktinya, ayo tolong buktikan ke saya ini. Pak Alih Mati matur suwun dengan ibunya, sami-sami Pak Alih Mati, sami-sami matur suwun, sami-sami semoga barokah di Korea Selatan, dapat rezeki yang untuk masa depan sampai dzurriyyah panjenengan, barokah ila yaumil qiyamah. Pak Ojan Jaya, Indramayu mireng Kiai Haji Nur Mugi asal nggih tadi sudah nggih. Pak Munir, saya selalu kayak Cilacap Serandil Nyimak, oh tadi sudah nih. Pak Batar Bang, dukun dudukan kune gusti, dudukan kune gusti, dukun duduk tekun, nah ini bener duduk tekun karena melakukan wiridun, ya, melakukan zikrun dan fikrun sekaligus mempraktikkan tobibun. Nah itu namanya dukun. PWLS bener dukun, iya, duduk dengan tekun. Oke. Pak Paiman Manto sudah hadir, ya, siap. Oke. Pak Benyamin Inlani, semoga PWLS Jaya selalu buat umat. PWLS itu nggak ada gajinya. Larat wong yo ini hari ini kan PWLS Klaten yo walaupun begitu tetap melakukan santunan, ya punya sedikit ya fisarro wadorro ya tetap sedekah gitu loh, takjil sama bingkisan-bingkisan itu. Nggak perlu jadi kepala negara mengundang anak yatim ya untuk berbuka puasa, ya semuanya semampunya kan ya. Alladzina yunfikuna fisarro wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Itu nggih. Gitu nggih Pak Batar Bang, gaspol Kiai. Kebodohan yang selama ini ditidurkan Habib bahkan ditiduri nggih. Nggih. Ya lanjutannya ada kemarin tapi ngeri saya nggak mau bahas ya. Istri-istri orang ditiduri gitu. Pak Warsawijaya, Pak Yai, dulu saya sama Kiai saya mondok dipanggil Mbah Dukun. Akhirnya santri-santri alhamdulillah Pak Warsawijaya menyapa saya lagi. Saya kira Pak Warsawijaya ini mutung sama saya gara-gara saya menyinggung tentang tarawih 30 juz satu malam di Pondok Al-Fatah Temboro Magetan. Ya matur suwun enggak apa-apa. Ya begini, Pak Warsawijaya itu luas wawasannya. Walaupun kadang beda dengan saya tetap enggak apa-apa. Orang itu enggak harus sama. Yang penting tujuannya sama, lillahi ta'ala, kan begitu. Nggih, Pak Warsawijaya. Pak Kiai, dulu saya sama Kiai saya mondok dipanggil Mbah Dukun. Akhirnya santri-santri ikutan panggil Mbah. Padahal umur waktu masih belasan. Oh, Pak Warsawijaya ini jiwanya melebihi umurnya. Jiwa itu kadang-kadang lebih tua daripada umurnya. Terkadang umur lebih
dominan daripada jiwanya. Orang tua jiwanya muda, orang muda jiwanya tua. Oke, memang Allah menciptakan segala sesuatu itu pasti ada latar kabun atau bakon antobak, berproses dari masa ke masa, dari jiwa ke jiwa, dari raga ke raga. Nah, termasuk diantaranya Pak Westawijaya ini mungkin pada waktu masih mudanya itu ya sudah punya bakat ya terpendam. Nanti bakat itu bawaan ya koldok lah ya sejak lahir itu yang itu masih bisa dibuka atau terbuka, diasah atau ditambah ya dengan sengaja. Bakat-bakat itu akan muncul ya, sama seperti anaknya artis itu kepengen jadi artis ya gampang karena ada bakat ini, karena sudah punya channel. Misalkan anaknya Maya Estianti dengan anaknya Ahmad Dhani kepengen jadi artis ya gampang. Tapi bagi orang yang bapak ibunya bukan artis kepengen jadi artis ya perlu perjuangan, perlu perjuangan ekstra ya, hak ya khusus untuk anak ya. Anak dukun bisa jadi dukun ya tergantung. Anak kiai ya belum tentu dari kiai, wong anaknya nabi ora iso dadi nabi kabeh kok berdoa. Anaknya wali belum tentu jadi wali. Jadi kita tidak usah mencemooh anak kiai kok rusak akhlaknya. Jangan begitu. Kenapa? Sekelas nabi saja itu anaknya ada yang tidak jadi nabi, bahkan berani dengan ayahnya sendiri dan Tuhannya sendiri gitu. Apalagi anaknya wali. Jadi kita ini hanya sekedar menjalankan tugas ilahi. Karena manusia terlahir seperti yang ditanyakan Bu Zain Zeta, kul mauludin yuladu alal fitrah. Fitrah itu apa? Kholkon wa khulukon. Kholkon itu gawan bayi, khulukon ya pendidikan. Ini dididik kayak apa nih, gawan bayi ini rusak, jiwanya ya tetap rusak gitu loh. Kalau kholkonnya ini bahan buatan ya asal usul jiwanya ini sudah ya fitrahnya begitu ya. Khulukonnya ini, khulukon itu ya akhlak, ya ilmu, ya belajar, pendidikan di sekitarnya ya tetap rusak. Tapi tetap kita sebagai manusia harus berusaha untuk memperbaiki gitu. Pak Cecep Padenan semangat let's game. Tapi coba nggih, Pak Cecep Padenan tapi jangan sudah terus nggih. Jadi Pak Cecep Padenan tolong diingatkan Pak Taufik Baudin itu wis tuwa golek ya dosa, nambah-nambah dosa. Memalukan ya akan ditepuk tangani ya, dimakmumi sama Mukibin Mbak Alawi. Wah, ayo maju. Ini loh lulusan UI Fakultas Psikologi mengatakan bahwa LSN UPKI, ayo dukung semua ini. Malah seneng dimakmumi malah. Nah ini akhirnya ketika dimumi oleh orang lagi sampai anaknya orang ini sampai cucunya, dosa jariah nggak bisa diterima tobatnya, nggak bisa. Di alam barzah itu akan dimasukkan ke dalam alam penantian dengan kondisi susah dan gelisah, payah dalam hidupnya. Gara-gara apa? Hakul adami ini. Kalau hakullah itu ya taubatan nasuha, astagfirullahaladzim, memperbaiki diri, al-hasanati yudhibnas sayyiati, akhirnya mudah diampuni, mabniun alal musamahah. Tapi kalau hakul adami mabniun alal masyahah, sulit diampuni kecuali dihalalkan ya sama yang bersangkutan ini, GWILS khususnya. Begitu Pak Rusdi Joko Mokstem, pendiri komunis Yaman golongan Kabaib yang hidup di Indonesia, juga dirikan komunis di Indonesia pribumi diperalat jadi kacung mereka dari Yaman. Nggak belajar, lulusan kampus tapi tua, nggak belajar, ilmunya nggak update. Seandainya Aidit itu berhasil mengkudeta ya Pak Karno, maka Aidit ini akan diakui sebagai marga Kabaib Alawi ya, karena gagal akhirnya nggak diakui, disimpang siur lah, disimpang sindur lah, terus dibuang lah gampangnya, gak diakui Aidit. Wong Ahmad Aidit itu Alawi. Aidit itu kampung 6 km atau 9 km dari kota Tarim gitu. Kampung Aidit itu pertamanya Maula Aidit itu, akhirnya menurunkan Aidit Bangka Belitung, Aidit daerah Sumatera Barat ya, Aidit banyak yang di Sulawesi juga. Aidit itu Pak Alawi itu Habaib Kang Mas Taufik Baudin. Aidit itu karena propaganda Pak Alawi, katanya bukan Pak Alawi ini suratnya resmi dari Robito, alah untung gedabrus kok. Dajjal itu pendusta, tukang bohong, kamu tukang bohong, kok dipercaya. Kena korban ini, tuwek kena korban ya ini. Korban propaganda ini.
Kalau misalkan saya kenapa mengatakan Musa Munawar itu Ba'alawi, mesti orang akan celenteh bantah. Oh itu aslinya di Pagu itu anaknya pegawai kantor urusan agama zaman Belanda. Ngapusi terus ceritanya gue. Saya sudah meneliti sampai ke sana. Anaknya Musa itu ada yang bernama Muhammad Al-Qadri. Al-Qadri ya Jamalul Lail. Jamalul Lail ya Pak. Masuk. Mohon maaf yang sebesar-besarnya karena ada gangguan teknis. Nggih, mati lampu sebentar nggih. Pak Laksana, jangan-jangan makam Aidit kelompok Ba'alawi sudah tahu. Perkiraan di sumur di Boyolali nggih, Pak Laksana. Tapi nanti kalau misalkan Ba'alawi berkuasa, yang kan dikholi lagi. Khol Habib Ahmad Al-Aidit ya Boyolali. Sapi. Mohon maaf nih, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf bukan kesengajaan kami dan tim admin kami, ada lampu mati sebentar. Nih, mohon maaf nih. Pak Fikri Pratama, Allah akan bersama orang-orang yang ikhlas dalam perjuangan Pak Yengge. Nggih, insya Allah nggih, semuanya harus begitu. Nggih, harus ikut berjuang Pak Fikri, jenengan juga begitu. Balighu anni walau ayatan, seperti sabda Kanjeng Nabi kita. Walaupun kita hanya tahu surat Al-Fatihah, ya ajarkan Al-Fatihah. Kita tahu nawaitul wudu'a, ajarkan niat wudu itu. Nggih. Akibah 2024. Akibah nggih. Assalamualaikum, moga Pak Yai Nur sehat selalu, ikut nyimak dari Kukar. Kukar itu Kutai Kertanegara nggih. Nyimaknya segada, ingat sikap Pak Baib gimana ya nggih. Tetap harus sabar nggih. Dan terus jangan sampai kita menyerah ya dalam perjuangan ini Pak Akibah, namanya itu loh, saya ngeri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Kutai Kartanegara nggih, Kalimantan Timur sana nggih. Siap. Pak Bejo Untung, Iran menghormati duriyah Nabi asli, yang terjadi masyarakatnya cerdas-cerdas. Indonesia menghormati duriyah Nabi yang palsu, akibatnya masyarakatnya bodoh, suka korupsi. Lurus Pak Bejo Untung. Pak Bejo Untung ini mungkin channel Bejo Untungnya akhir katanya. Bukan ya? Nggih Pak Bejo Untung, nggih. Indonesia ketinggalan jauh dengan Iran, sama Cina kita kalah. Gara-gara apa? Kita ini dijejeli khurafah. Oleh sebab itu kami perjuangkan ini agar masyarakat kita bangkit semua secara aman. Jika masih percaya doktrin khurafat Habaib Ba'alawi di Indonesia, hancur Indonesia sudah. Nggak perlu nunggu 2030 yang akan datang. Sekarang aja sudah koslah, nggak karu-karuan, ya kan? Acara Nuzul Quran di istana siapa yang ngisi ceramah? Ba'alawi. Padahal pemahaman tentang innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira itu salah. Sekelas profesor lah ya, sekelas profesor. Orang-orang dekat Pak Prabowo inilah yang harus sadar ya bahwa apa yang kalian perbuat ini merusak bangsa, negara dan agama kita bersama. Nggih, begitu nggih Pak Bejo Untung. Iran diserang oleh Israel dan Amerika, masih bertahan, bahkan siap perang dalam jangka waktu yang cukup lama. Tel Aviv, Haifa, Ben Gurion, bandara hancur lebur. Coba Indonesia diserang, nggak perlu diserang rudal, diserang khurafat aja percaya, diserang dengan kuburan-kuburan, ayo nyembah kuburan ya Mbah Husain dan lain sebagainya. Rusak sudah ditanya. Kapan Indonesia bisa maju? Ya, ketika kita ikut mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, kita dituduh PKI. Piye to iki? Piye to iki? Nggih, lurus panjenengan Pak Bejo Untung. Iran menghormati duriyah Nabi asli, yang terjadi masyarakatnya. Toh Iran itu ada sebagian yang diadopsi fikihnya dari fikih Ja'fari. Jadi Iran itu imamiyah tapi menggunakan fikih Ja'fariyah. Tidak semua Syiah itu sesah, tidak semua Sunni itu hasanah. Jadi kita harus pandai-pandai memilah. Justru jangan tuduh Iran. Irak itu kan tempat sucinya orang Syiah. Mana? Karbala. Najaf itu mana? Ya Irak juga. Lah kalau Iran ada doktrin-doktrin mut'ah misalkan, itu nanti kita akan bahas secara menyeluruh tentang ajaran yang ada di Republik Islam Iran. Jangan mudah kita makan informasi itu. Nggih, terus panjenengan Pak Bejo Untung. Jadi Indonesia ini kebalikannya Iran. Jadi jangan membenci Iran berlebihan. Iran adalah negara satu-satunya yang berani melawan Dajjal di Timur Tengah. Jangan mudah kita dipecah-pecah berdasarkan siasah
mereka untuk kita adawah permusuhan. Oke, Pak Yusef Said, maaf terdengar ada semacam backsound seperti orang yang sedang mengaji, tapi suaranya sangat mengganggu. Oke, sekarang sudah turun, sudah saya suruh turun sekarang. Biasanya jam 10 Pak Yusef Said. Oke, saya sudah menasihati sebenarnya. Kalau tadarus itu ya oke lah. Yang penting speaker luarnya itu volumenya diatur, dan jam 10 sudah turun. Ini sebelum jam 10 sudah turun. Ya, kita tidak benci ayat suci, tidak, kita senang. Tadarus sampai subuh rapopo. Yang penting di dalam internal, speaker dalam saja. Itu nggih. Ini namanya beragama dengan cerdas. Itu. Ya, karena apa ya? Orang itu butuh istirahat. Butuh istirahat. Tadi sudah sholat tarawih, sholat witir, ya, butuh istirahat. Kadang-kadang speaker nggak diatur, ngomong di rumahnya sendiri itu nggak kedengeran, ya. Harus bengok-bengok. Ini kan termasuk dolim lah namanya. Begitu, Pak tadi, Pak siapa? Pak Yusef Said. Bu Nabila, assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Moga penjenengan sehat selalu untuk bisa mencerahkan dari kurufat Habib. Amin, matur suwun atas doanya. Pak Hamid Sofyan, intelijen Israel. Kenapa Panglima TNI kemarin itu memberi aba-aba kita siaga? Pesawatnya Israel sudah ada di Singapura. Mohon maaf. Dari Singapura, perkiraan 2000 km Jakarta kena. Jakarta kena. Lewang dari Yerusalem ke Teheran bisa kok. Oleh sebab itu, kita ini sudah dikepung. Apalagi di dalam negeri kita ini sudah banyak pengikut-pengikut Dajjalun Kadzabun itu. Bahaya. Oleh sebab itu kenapa kok saya tetap setia dengan Pak Prabowo? Kenapa? Jangan sampai justru kita malah terpecah belah. Kekuatan kita akan lemah nanti, dilemahkan, lalu mereka akan mudah masuk. Untuk membunuh seorang kepala negara mudah. Saya misalkan saya kan punya HP, punya nomor, ya. Saya berada di mana, posisi saya. Tinggal dibom melalui drone saja dari atas kepala saya mati di sini saya. Tempat ini loh, oleh Israel sudah tahu. Sudah tahu. Karena nomor ID WiFi ini ya, sinyalnya dari sini, live streaming KRT Nur Hayati Negara ini, ya lah, tinggal ngebom dari drone atas ini. Mati saya. Saya nggak bisa nembak drone saya. Ya. Oleh sebab itu, ayo dalam hal ilmu dan teknologi kita niru Iran, niru Cina, niru Rusia, niru Jerman, niru Prancis, ya. Jangan malah niru Yaman. Aduh, mati kon. Ora usah diserang rudal, ora usah diserang drone, serang khurafat aja wis kelekep-kelekep mingkep. Nggih. Pak Hamid Sofyan, intelijen saya. Pak Mudadi Abdurrahim, seharusnya tabayun dulu sebelum framing PWLS PKI, biar tidak menjadi fitnah di antara. Nggih. Tabayun dulu, tanya dulu lah, iya, tanya dulu, jangan terus langsung menvonis. Bagaimana mungkin PWL disebut PKI, wong para pembinanya kiai pondok pesantren? Oke, ini loh dukun, iya ini loh. Nanti saya kasihkan ini serat centini ini, dukunnya PWI ini. Kayak wong lugu-lugu, itu pewaris negeri, itu seharusnya itu setiap bulan dapat tunjangan minimal 20 juta itu. Itu wajah-wajah yang dulu pada waktu Belanda itu dituduh sebagai seimbang sama dengan Verboden, Voorhonden, and Inlander, ya. Inlander sama dengan anjing. Justru yang dituduh anjing Inlander itu ya mereka PWLS itu pewaris negeri yang asli. Oke, berarti terkena propaganda Ba'alawi dan penjajah Hollander atau Holanda atau Belanda ini. Oke. Para pembinanya kiai pondok pesantren, lho pembinanya pondok pesantren nih. Piye to iki? Dituduh sakarepe dhewe iki piye to? Sing nuduh wong tuwek marai Pak Mudadin Abdurrahim. Sakno kadang harus disadarkan. Kalau nggak disadarkan itu 7 bulan yang lalu lah yo. Tapi sampai sekarang kan belum klarifikasi kan, minta maaf kan. Ya berarti kan masih diyakini, kasihan. Kalau nggak ada yang nasihati nanti suul khotimah mati. Wis tuwa iki. Pak Muhammad Kadirin, susah iki ngadepi boneka asing. Lihat aja kemarin Imam Jumbo ke istana. Bukan Imam Jumbo ya, mantunya ya. Mantunya. Justru kalau yang 3 ya seknek sama pembinaan remaja itu staf khusus ya presiden sama partai itu ke sana. Kenapa kok saya menentangnya? Berbahaya akan di framing kemana-mana. Habib Rizik itu harus ditangkap di penjara karena kesalahannya luar biasa. Asal usul terbunuhnya 6 santrinya itu gara-gara dia. Santrinya didoktrin supaya membela tuannya, akhirnya mati bener di KM 50 itu. Saya masih membela santri yang almarhum itu, semoga diterima gitu loh. Kasihan korban doktrin propaganda. Begitu. Berikutnya Pak On Jaya, Habib
sudah senewen nyungsep. Pak Denan Cecep Sono ini mohon maaf sebelumnya mau bertanya, apakah klan Kafi Pak Alawi Habul Group itu sengaja ditakdirkan menjadi manusia huru-hara di muka bumi ini oleh Tuhan Yang Maha Esa? Kemungkinan begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau kita melihat alamat atau tanda-tandanya memang tidak salah seperti yang panjenengan tulis. Karena faktanya begitu. Pak Syad tetap semangat dan saya selalu Pak iya siap. Saya matur suwun. Pak Abdul Rosid dukun dudono perkara kun ya fayakun. Nggih, ini dukun duduk dengan tekun kok. Pantikit Yai langsung bikin. Dulu NU juga melarat, nanti sekarang sugih. PWLS melarat, nanti kedepannya sugih-sugih juga. Insya Allah. Terus itu kembalikan jati diri bangsa. Saya itu sampai heran, ya, campur dengan gerang. Ya. Kenapa negara nguber-uber rakyatnya untuk pajak dan pajak? Sampean nggak lapor SPPT tahunan diblokir. Padahal ada target misalkan ya, KPP mana itu ditarget 22 triliun itu ya. Ya kepala bagian sub ya ini akan menekan bawahan untuk target 22 triliun ini. Mana ya nakeki bongsone dhewe. Nakeki bongsone dhewe. Supaya wajib lapor, padahal sebenarnya itu hidup di era teknologi canggih sekarang ini orang itu harus mudah. Lapor itu nggak perlu dipersulit gitu loh. Sekarang itu lapor itu sulit gitu loh. Sulit lalu nanti dibantu, kalau nggak diancam. Termasuk mafia, sama seperti mafia. Indonesia kurang mampu mengeksplorasi sumber daya alamnya, sehingga sumber daya manusianya ya gampang diadu domba seperti sekarang ini. Oke, ini kan sedikit dulu ini juga melarat insya Allah begitu nggih. Berikutnya Pak Soekarno, mantap guys ya. Pak Batara Bang, Taufik dengan hisab hari ini saya mboten sadar. Oh nggih, semoga sadar. Pak Samsul Arifin, pemerintah kok nggak respon polemik nasab ini sebab Pak Alawi, sebab masyarakat kalangan bawah masih resah, pemerintahnya masih banyak jadi mukibin. Kadang-kadang kita ini salah pilih. Karena yang mengelola negara ya itu saja. Harus ada perubahan sebenarnya. Orangnya itu saja. Kontestasi dan kompetensinya kurang bisa diharapkan. Ya mohon maaf. Ya memang ngurus negara nggak mudah. Tetapi kalau memang benar-benar mengabdi pada bangsa dan negara, ya insya Allah akan dipermudah oleh Allah yang Maha Rahmah, insya Allah. Oke. Pak Pujianto, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gresik jadi nyimak. Semoga Indonesia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat terus ya untuk mencerdaskan bangsa. Oke, siap Pak Pujianto. Oke. Pak Laksana, jangan makam Aidit kelompok Balawi sudah tahu. Oh, tadi sudah. Oke. Ya perkiraan di sumur itu. Makamnya Tan Malaka aslinya ya belum diketahui pastinya. Kemarin ditemukan tangannya di Kediri, itu kan perkiraan, belum dites DNA. Terus misalkan makamnya DNA Aidit itu nanti ya bisa dijadikan monumen. Ya Aidit kalah. Ya kalau Aidit menang ya Pak Alawi melalui Robito Alawi yang ngakui. Ya karena kalah. Coba menang, kita yang jadi sasaran. Nggih begitu nggih. Pak Midom, coba hadir nyimak, jangan menyerah terus, galang persatuan, jaga sejarah. Siapa saya Pak Yai? Saya pernah dengar katanya orang Nusantara itu keturunan Yafis. Apakah ada catatan ulama dulu yang menyatakan? Oh, ini hanya otak-atik gadok-maduk. Kalau menurut saya, misalkan Sang Hyang Ismoyo itu ya Pak Momong Nuswantoro katanya seperti sebelum Yafis bin Nuh lahir, Nuswantoro itu sudah ada ratusan ribu tahun lamanya peradaban yang ada. Orang-orang Arab belum ada, orang sini itu sudah ada. Cuma di Kiamat Kubro kan Moho Praloyo. Berkali-kali, kalau dihitung ya lebih dari 6 kali ya di Indonesia Nusantara itu. Kiamat dan Kiamat Kubro itu. Kiamat kehancuran, bukan kiamat kebangkitan. Jadi kalau Yafis bin Nuh itu anaknya justru itu Kan'an. Kadang-kadang di buku pelajaran agama kita itu ada keterangan tentang anaknya Nabi Nuh yang durhaka itu Kan'an enggak. Kan'an itu bukan anaknya Nabi Nuh, cucunya, anaknya Yafis. Ham Yafis. Kan'an itu sampai sekarang kan masih ada. Tanah Kan'an itu ya antara Syam sebelah baratnya Sungai Yordan itu sampai Palestina sekarang Israel itu, Suriah, Lebanon, Yordan, ya Palestina sampai Gaza itu namanya tanah Kan'an yang dijanjikan. Orangnya masih ada kok. Ya, yang tenggelam itu siapa? Ya Allah alam. Ceritanya begitu. Jadi antar kitab suci ini kadang-kadang ada perbedaan penafsiran. Sudah pernah kami bahas beberapa tahun yang lalu. Pak Purwa Prawira, dari baik salam saking tiang alit nih, semua itu alit, tiang itu wong, titihane yang, tihyang. Hati hyang itu pangeran, Gusti, ya Tuhan, ya Sang Akarya Jagat, ya
sang murbing dumadi itu tihyang. Lah kita manusia itu titihane yang agung, akhirnya menjadi nama tiang. Tiang itu manusia, sampeyan tiang pundi, ya itu biasanya begitu. Oleh sebab itu di daerah timurnya Dieng itu ada tieng namanya. Aslinya tiang, tihyang, jadi tieng. Ke barat menjadi Dieng atau Dihyang, tempat bersemayamnya makhluk pilihannya Hyang. Nggih, begitu. Pak Wasali saya, Pak Yai. Saya pernah dengar katanya orang Nusantara itu keturunan Yafis, bukan? Bukan. Nggih, karena Yafis bin Nuh itu setelah banjir bandang ya, itu bukan banjir global, itu banjir lokal. Ya, di Asia Tengah sana. Nah, kalau yang banjir bandang di Indonesia ya, ini Nuh versi beda. Kalau versi Sumeria itu Utnapistim namanya. Jadi kalau aslinya Nuh versi Arab itu Yashkur namanya. Kalau Nuh versi Nusantara malah justru orang Madura asli. Nanti kita bahas lagi. Nggih, Pak Darawulan betul sekali Indonesia menghayal loh, nggih. Nggih. Banyak tulisan panjenengan. Pak Ali Ahmadi, saya mendengar pidatonya Nusron Wahid mengagungkan HRS, sungguh ironi dan ngelus dada ya nggih. Nusron Wahid itu Menteri Agraria, lah pengurusi agama. Waduh, orang Mejobo Kudus ini perlu diingatkan. Mulutnya itu jaga. Dan Menteri Agama mana? Luang Menteri Agraria yang ngurusi tanah gitu loh. Ora usah ngurusi agama. Nusron Purnomo aslinya itu. Karena mengidolakan keluarga Yai Wahid Hasim, Sinta Nuria, Ibu Sinta Nuria kan masih hidup ya, suaminya kan Abdurrahman Wahid. Akhirnya karena dulunya itu ya gaya-gayanya seperti Gus Dur, tapi mengkhianati Gus Dur. Ya kita itu kan sama kan begitu. Tapi memotong ya, malah justru mengkhianati Gus Dur. Gak paham, gak mau paham, gak bisa paham. Kowar-kowar di Kudus, hadir kholnya Habib Ja'far Al-Kaf Kudus. Yo ngono ngomongnya. Semoga enggak barokah. Pak Muhammad Muslimin, Nusron Wahid sama Miftah Lutfi Hidayah berguna karena dekat dengan LBY. Pak Inul yakin, senang pengen Pak Ali berbagi tugas dan setiap pos pemerintahan sudah disusupi yang baik dan yang radikal sama saja. Propaganda mereka tujuannya menguasai negara. Nggih, sudah saya sampaikan. Mereka ingin menguasai Indonesia. Jangan ditertawakan apa yang saya katakan ini. Saya ini serius. Kalau tidak yang dikuasai secara langsung melalui orang-orangnya. Hati-hati. Darawulan, sekitar Pak Bowo banyak kaki tangan Esrewel. Nggih. Nggih. Terus Pak Ahmad Soleh, Pak Yai, Kibin itu memang gitu, nggih, harus disadarkan. Pak Soehartono. Assalamualaikum Pak Yai, Kibin sama dengan tuannya. Siap. Nggih. Membaca tulisan panjenengan yang tadi, saya belum sempat belajar, nggih, mohon maaf nggih. Pak Wawan DMCL, Sampurasun Pak Yai rampes. Kesimpulan tersebut mereka dapat dari mana ya sumbernya? Ya Habibnya, ya Mukibinnya, sepemahaman kompak satu sumber. Siapa sumbernya kira-kira Yai? Terima kasih, rahayu. Ini namanya jahil murokkab, wal murokkab, summal murokkab. PWLS itu bukan Neo PKI. Tak ada pun bukti. Kalau tidak berhenti mempropaganda ini, maka akan mati, su'ul khotimati, ya, diazab oleh ilahi fil barzakhi ilal akhirati. Ayo Kang Mas Taufik Baudin, taubatan nasuha dan klarifikasi. Jangan menunggu wis tuwa itu gulai apa. Ini karena korban propaganda ini Pak Wawan DM Channel. Nggih. Ya ini Pak Wawan DM Channel jenengan seneng ini nggih, serat centini nggih. Dukun nggih. Duduk dengan tekun, melakukan wirdun, begitu juga dikron dan fikron, sekaligus mempraktikkan tobibun. Ini tabib kitab tek. Ada manuskripnya, ada honocorokonya, semuanya, nggih. Termasuk obat demam itu apa saja. Nah, di sini ada, semuanya ada. Barangnya ada di Indonesia, nggak perlu cari di luar negeri sana. Obat demam, nah, ada kabeh. Jangan dari tobib. Jadi bener nih, PWLS dukun, iya ini dukun ini. Mudah. Alhamdulillah ada gangguan lagi, kita terima dengan kesabaran. Matur suwun, terima kasih atas kesabaran panjenengan mengikuti sampai sekarang ini. Masih muter. Berikutnya Pak Nur Indonesia.
Adakah bukti spesifik yang menerangkan bahwa Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis itu ada di Jawa? Mohon catatan empirik. Ini saya tidak mengikuti teori hasil penelitian dari Kiai Haji Fahmi Bashar ataupun kawan-kawan lainnya, tapi saya melakukan penelitian secara mandiri bahwa ada 3 versi Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis ini, khususnya Ratu Bilqis. Ratu Bilqis itu ada yang mengatakan ada di tanduk Afrika, ya, Ethiopia, Somalia. Keratonnya atau bekas kerajaannya, kekuasaan wilayahnya. Ada yang mengatakan di Ma'arib atau sebelah timur tenggaranya Son'a, Yaman sana. Dan yang ketiga ada di Nusantara. Saya pernah menyampaikan legenda, epik atau epos itu terkadang mengadopsi dari bangsa lainnya. Sama seperti ketika kita menggali tanah, menemukan harta. Kita mengatakan apa ini hartanya? Harta karun. Oh, nggak ada hubungannya dengan korun. Korun itu ada di Mesir sana. Korun itu umatnya Nabi Musa. Tapi kita memahami, wah, harta karun, kan begitu. Sama dengan ketika kita memfilm Superman tapi versi bahasa Indonesia. Kita sulih alih bahasa, misalkan film Turki dialih bahasakan ke Indonesia, ya gerakan mulutnya bisa beda dan bahkan sebagian daripada perilakunya juga sedikit beda. Nabi Sulaiman, ya, itu bisa asli orang Yerusalem, orang Israel, bisa asli orang Indonesia. Lebih banyak bukti bahwa Nabi Sulaiman itu orang Nusantara. Dinasti Saila Indra. Saila itu orang yang selalu menundukkan dan naik Indra gunung, naik gunung, menundukkan gunung. Ya seperti Nabi Daud itu. Nabi Daud itu bisa menundukkan besi dan gunung. Dan Nabi Sulaiman bisa menundukkan jin, angin, tentaranya dari kalangan syaitan dan manusia, jin, hewan-hewan juga. Nah, di Indonesia, di Nusantara ini ada legenda Angling Darmo. Dengan memiliki ilmu aji gineng namanya, itu bisa mengetahui bahasa hewan-hewan yang ada. Kalau Mama Gufron ini mungkin masih di bawah Angling Dharma. Jadi segala sesuatu itu pasti ada paralelnya. Dunia ini paralel memang. Tapi kalau melihat cerita yang ada di dalam kitab Al-Quran, monggo dibuka Tafsir Sawi, Pak Nur Indonesia. Tafsir Sawi, khasiatnya kan Tafsir Jalalain ya, sarahnya kan Sawi namanya. Juz 3, khusus tentang cerita Ratu Saba, ya, dan cerita tentang Ratu Bilqis di dalam surat An-Naml dan di dalam surat As-Saba. Saba itu asli Nusantara. Kalau Saba yang Yaman itu Saba nama orang namanya, keturunan dari Kohton. Nah, cerita tentang pernikahan antara manusia, ayahnya Ratu Bilqis itu manusia, menikah dengan ibunya yang bernama Rohana. Kalau sini Suzana ya. Rohana itu dari golongan jin. Panjenengan kan sering melihat dan mendengar cerita tentang legenda Joko Tarub ya. Tahun 90-an itu ada nyanyian. Bidadari mandi di sendang. Terus tidak lupa curi selendang. Nah, itu ada Joko Tarub dengan seorang bidadari. Bidadari Banuljan. Lah, negara Nusantara ini penuh dengan cerita Banuljan sampai sekarang. Coba dengan teliti, dengan sangat-sangat hati-hati yang ada di sekitar kita ini. Di pasar-pasar itu orang pakai bantuan khodam jin untuk pengelarisan. Mereka punya dukun masing-masing, saingan ya. Macam-macam. Termasuk pabrik-pabrik ada tumbal. Dulu orang-orang kita itu kalau perang itu nggak mengandalkan ketangkasan, tapi mengandalkan kadigdayan. Ada aji-ajian, aji serat jiwa, aji rajah kalacakra, aji pancasona, aji kekebalan lainnya. Itu orang-orang kita. Dan sampai sekarang juga masih ditiru. Dulu itu tentara-tentara kita, ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sekarang TNI dan Polri, itu kalau mau masuk militer, nah itu pasti semua dapat bekal dari bapaknya atau mbahnya. Dikasih dibawain jimat-jimat. Tugas ke Papua, nggak punya jimat, ya mati ketembak. Dulu. Kalau sekarang ya sebagian masih ada. Sekarang masih ada. Masih tetap dua gembolan itu. Jadi
kawan-kawan yang bekerja di militer dulu pada waktu masa-masa perjuangan, khususnya pada masa Timur Timur ya, itu belum banyak yang kaya-kaya. Karena apa? Punya khodam jin ini melalui pusaka atau jimat ya. Akhirnya itu menjadi beban bagi mereka. Hidupnya ya sederhana. Sekarang enak ya. Kita ini generasi milenial, zilenial ini enak, tinggal menikmati perjuangan mereka. Jadi tradisi Banul Jan masih diuri-uri di negara kita. Jadi Nabi Sulaiman itu ya orang asli Ayodhya asli Yogyakarta. Nah, kenapa bekas kerajaannya musnah dialihkan oleh para pengikutnya ke dimensi 4 dan 5? Karena setelah Nabi Sulaiman meninggal, ya, yang tahu itu justru malah rakyat. Jin nggak ngerti, manusia yang nggak tahu meninggalnya Nabi Sulaiman. Di mana? Di stupa di atas sebuah cakapala itu. Ada dua bukti yang tidak bisa dibantah. Kenapa antara Nabi Sulaiman dengan Ratu Bilqis itu berada sama-sama di Jogja, Ayodhya itu. Di Muntilan atau sekarang Kecamatan Borobudur Magelang itu berada di situ Nabi Sulaiman. Nah, Ratu Bilqis itu berada di Ratu Boko, jaraknya 40 km. Terbang idealnya burung hut-hut itu. Begitu juga ketika Ratu Bilqis mengirim utusan 1000 budak laki dan perempuan membawa nampan-nampan emas, guci-guci berharga, perak kepada Nabi Sulaiman. Perjalanannya cukup setengah hari. Lah kalau istananya Ratu Bilqis ini, Sabah ini di Yaman, Son'a, jaraknya 2000 km, itu kalau lurus loh ya. Kalau belok-belok bisa 2500 km. Oke, kalau Nabi Sulaiman bisa numpak angin, teknologi sinar laser jin misalkan ya. Oke, nah tapi ini kan pasukan suruhannya Ratu Bilqis. Setelah ada ya, ini di Sawi ada keterangannya. Di tafsir Sawi ini ada. Ketika Nabi Sulaiman sedang berbicara dengan para punggawa di keraton kerajaannya, ya, datanglah berita yang dibawa oleh burung huntut, mencuri berita dari kerajaannya Ratu Bilqis. Terbang wira-wiri secepat itu nggak mungkin 2500 km. Masa burung huntut di Karomah iso kayak Nabi Sulaiman ya nggak mungkin. Lawang Nabi Sulaiman aja pada waktu berada di satu tempat itu nggak ngerti mana mata air ya untuk menghidupi kehausan prajurit-prajuritnya. Akhirnya mencari burung hudud ini. Akhirnya burung hudud terbang dari tempat yang jauh. Nah, Ratu Bilqis ini anaknya separuh jin dan manusia. Apakah bisa? Bisa. Ketika jin perempuan masuk ke dalam dimensi manusia, itu terkena hukum manusia dimensi 3. Ya makan, minum. Bapaknya Ratu Bilqis ini manusia, raja Jawa. Ratu Bilqis ini setengah jin dan manusia. Apakah bisa dibolak-balik? Misalkan laki-lakinya jin, perempuannya manusia, atau perempuannya manusia, laki-lakinya jin, apakah bisa? Nanti kita bahas lagi. Nah, ini masih ditiru di Indonesia. Di Keraton Solo itu ada namanya yang kemarin direnovasi oleh Menteri Kebudayaan kita, Panggung Songgobuwono. Itu tempat bertemunya Ratu Pantai Selatan, Ratu Bilqis dan keturunannya dengan raja-raja Jawa. Bahkan tidak hanya Raja Jawa, Bung Karno itu kan ya ketemu juga di Pelabuhan Ratu Sukabumi sana, di hotel nomor berapa itu, ya kan? Ada juga kan? Jadi raja-raja Jogja itu rata-rata pernah ya dan bisa menikah secara batiniah ya dengan Duriyah Ratu Bilqis ini atau Ratu Bilqis sendiri. Jadi Nabi Sulaiman itu didatangi oleh Ratu Bilqis bersama dengan pasukannya sebanyak 12.000 orang. 12.000 orang perjalanan menuju ke jarak antara 40 kilometeran. Ideal ya, perjalanan jalan kaki ya, ada yang bergajah, ada yang berkuda, setengah hari sampai di kerajaannya Nabi Sulaiman di Borobudur itu. Setengah hari. Lalu Nabi Sulaiman memiliki rencana bagaimana supaya singgasana Ratu Bilqis dipindah saja ke tempat kita. Lalu disanggupi oleh jin Ifrit. Saya sanggup memindahkan singgasana arasnya ya. Aras itu bukan Arsullah saja, walaha arsun azim, itu ya arasnya singgasananya Ratu Bilqis.
Jin Ifrit mampu memindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri meninggalkan pertemuan para pengawalnya Nabi Sulaiman ini. Wah, terlalu itu. Lalu ada seorang hamba yang bernama Asep itu. Jadi Asep ini mampu mendatangkan arasnya Ratu Seba atau Ratu Saba atau Ratu Bilqis secepat kilat. Bukan melek, enggak. Nabi Sulaiman disuruh melihat ke atas, langsung melihat ke bawah, langsung melihat arasnya Ratu Bilqis pindah secepat kilat oleh Asep bin Barkhoya itu. Nah, perjalanan Ratu Bilqis bersama dengan 12.000 pengawal dan tentaranya ini perkiraan setengah hari. Setengah hari ya antara 6 jaman. Santai loh ya. Dari Jogja bagian selatan timur sampai ke Magelang, Muntilan atau Borobudur sekarang. Itu ideal. Lah kalau perjalanan dari Ma'arib ke Yerusalem 2.500 km cukup 4 atau ya 2 bulan lebih lah. 80 hari itu ada istirahatnya loh ya. Lah untuk apa Nabi Sulaiman kasih sayembara seperti itu? Gak ada gunanya. Atau lebih baik setuju dengan usulannya Jin Ifrit. Gak kesusu kan, gak tergesa-gesa kan. Wong masih 1 bulan 2 bulan perjalanan ya kan. Tapi ini karena jaraknya itu dekat, gak sampai 6 jam. Ya perjalanan jalan kaki lah ya antara 2 sampai 3 jam lah. Sebelum 3 jam itu aras Ratu Saba, arsun azimnya Bilqis sudah pindah di hadapan Nabi Sulaiman oleh karomahnya Asep bin Barkhoya. Lalu dengan sebab itulah Nabi Sulaiman mensyukuri hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Ini sejarah asbabun nuzulnya. Jadi ada 2 ini. Terbang idealnya burung hudhud itu ya antara 40 kilometeran satu kali terbang, dan wirawiri bolak-balik ini ngantar surat lagi, balik lagi nginceng lagi, ngawasi, kasih kabar berita, oh perjalanan ini 40 kilometer. Perjalanan Ratu Bilqis menuju ke kerajaannya Nabi Sulaiman di Muntilan itu juga perlu waktu antara 3 jam perjalanan kaki. Ya pas, ya di situ ini, di sini. Kalau di Yaman nggak mungkin, nggak mungkin. Jangan nanti sendirilah, nggak mungkin, nggak ilmiah itu. Jadi yakti ini bi arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Terus ada usulan qala ifritu minal jinni ana ati kami bihi qabla antaku mami makomik. Ini jin ifrit. Tapi ada usulan dari hamba Allah ya. Justru qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana ati ka qabla ayyartadda ilaika tarfuk. Ayyartadda ilaika tarfuk itu bukan melek itu enggak. Ya beberapa saat Nabi Sulaiman lihat ke atas. Terus diababani oleh Asep bin Barkhoya, sudah, wahai Sulaiman, kembali pandanganmu berkedip ke bawah, langsung di depan mata, gitu. Jadi, idza nazarta bihi ila syai'in faqala lahu undur ila sama fanazara ilaiha tsumma radda bi tarfihi fawajadahu mawdu'an baina yadayhi fa fi nadrihi ila sama'i da'a asif bil ismil a'zam ayati Allah bi fahasala bi anjara tahtal ardi hatta tabi'a tahta kursi Sulaiman. Nah ini jadi ana ati ka qabla ayyartad ka tarfuk itu ketika kamu wahai Sulaiman ya melihat ke atas. Ayo lihat ke atas. Lalu Nabi Sulaiman melihat ke atas, lalu kembali pandangannya ke bawah, fawajadahu, lalu menemukan sudah diletakkan singgasananya Ratu Bilqis itu di depannya. Ini rahasianya. Jadi sampai sekarang ya kepanjangan ya sambil membaca tulisan panjenengan. Mas Kebo, orang Yaman ke Nusantara mencari akik Sulaiman. Kita ingat penemu Tanjung Saranjana itu Solomon Muller. Ada kepulauan Solomon. Ya, di sebelah timurnya Papua Nugini sana, ya, kepulauan itu, negara kepulauan itu. Solomon Muller. Jadi antara nama Salomo itu kitab suci Tauratnya Salomo, Sulaiman itu Arab. Nah, kalau kita ya Sulaiman itu, ya. Lah, orang-orang Eropa memberi nama orang-orang mereka dengan Solomon Muller yang menemukan peta Tanjung Saranjana tahun 1845. Jadi kota Saranjana itu berubah menjadi alam goib. Dulunya alam nyata. Sama dengan kerajaan Ratu Bilqis di selatan Jawa. Sama dengan kerajaan Nabi Sulaiman yang ada di Jawa. Itu hilang musnah. Harta-harta terpendam, harta-harta yang katanya korun itu ya, itu masuk ke dalam alam goib.
dijaga oleh mereka-mereka itu. Ini bukan mistik, bukan klinik ya, gitu. Pak Nur Indonesia begitu, sementara Pak Basir, bagaimana makmum sholat tarawih yang imamnya patah supaya tidak kepondal-pondal bacaan sholatnya Pak Yai? Kita harus belajar syarat sah dan rukunnya sholat. Sholat tarawih itu nggak perlu membaca doa iftitah, ya. Pokoknya kalau bisa baca Fatihah. Rukun qauli harus dibaca takbir, ratul ikhram, Allahu Akbar, surat Al-Fatihah, tahiyah dan salam yang pertama. Yang penting itu tumakninah. Pada waktu ruku baca subhana rabbiyal azim wa bihamdi 1 kali saja, nggak perlu 3 kali, kecuali imamnya itu lambat. Kalau imamnya patas, 1 kali saja. Yang penting itu tumakninah. Rukunnya sholat itu tumakninah. Kalau membaca subhana rabbiyal azim ya bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, sami Allahu liman hamdah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa atatu rabbi firli warhamni wajibni warfa'ni, itu sunnah hay'ah, ditinggalkan nggak masalah ya, karena memang kondisinya seperti itu. Jadi nggak perlu satu doa iftitah, nggak perlu baca surat-suratan ya, makmum lah ya, nggak perlu baca tasbih ya pada waktu ruku ataupun sujud ya, cukup 1 kali saja. Dan duduk di antara 2 sujud, Rabbi fili warhamni wajibni, jika nggak cukup waktunya ya nggak dibaca nggak apa-apa, yang penting tumakninah. Lalu tahiyatnya sampai sholawah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, terus salam. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, enggak usah dibaca. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, gitu aja. Ya karena apa? Kondisional. Gitu Pak Basir, ya. Jadi begitu, ya. Yang penting itu tumakninah. Syarat rukunnya sholat itu rukun qauliyah, ya, arkanul qauliyah atau rukun yang dibaca, ya. Terus yang lain itu sunnah hay'ah saja. Yang penting itu tumakninah. Begitu, ya. Pak Basir. Terus membaca tulisan panjenengan Bu Sensi tak sebenarnya ya, satu hal yang memungkinkan UI Watch menuduh PWI sebagai neo PKI karena mereka merupakan ini atau konco kentalnya Pak Rizik dan kaumnya atau CS-nya. Nggih, Bu Sensi tak yusarul mar'u ma'aman nakabba. Manusia itu dikumpulkan bersama dengan frekuensi sedimensi sekomunitasnya. Kecuali mau keluar dari kenyamanannya, ya. Nggak mau belajar, ya bertanya. Akhirnya ya Pak Taufik Baudin ya terlena. Sudah tua malah nambah dosa ya, karena banyak fitnahnya. Al fitnah itu asadu ya, ini Quran ini minal qatl, ini segak begitulah. Al fitnah itu asadu min ghairil qatli gitu. Asadu min ghairil fitnah, gitu aja. Fitnah itu lebih kejam daripada tidak menfitnah. Pak Rujias Moko, iman adanya alam gaib. Nggih. Alam gaib itu kalau sudah ada teknologi yang bisa menzohirkan, segala gaib lagi. Suatu saat nanti antara kita ya dengan alam-alam di luar kita ya akan ada batas-batas tertentu yang kita bisa mengaksesnya. Kalau kita mampu mengaksesnya lintas dimensi, maka sudah tidak gaib lagi. Nah, kenapa kok kita tidak diperlihatkan oleh Allah Ta'ala seliwar-seliwarnya jin atau email atau gelombang elektromagnetik, ada SMS, ada WA, ada wifi? Ini sebagai rahmat Allah kepada kita. Seandainya diperlihatkan oleh Allah jin berikut dengan alam dimensi gelombang elektromagnetik, ada FM, ada AM, ada SW, ada MW, ada apa, ada wah, kita nggak bisa nyaman hidup di dunia kita ini. Allah sudah adil dan bijaksana membuatkan satu tempat dan rumah kita sendiri-sendiri. Oleh sebab itu ada kode etik juga, manusia dilarang masuk ke alamnya jin, jin dilarang masuk ke alamnya manusia. Itu sudah ada kode etik sendiri, kecuali dalam kondisi tertentu. Gitu. Pak Abi Hasan, nggak heran kalau ada maling teriak maling supaya nggak ditangkap warga, sama PKI teriak PKI supaya nggak ketahuan PKI-nya. Nggih, begitu. Pak Bahrul Ulum, kok lama nggak live Yai? Nah ini sudah. Kita ini rutin 3 kali sepekan live streaming. Nih, kadang ya podcast, kadang ya monolog, ya kadang dialog gitu. Nggih, begitu nggih. Pak Toko Suryo, begitu nggih Bu Sensita. Semoga dengan siarnya Kiai Nur menjadikan ladang amal dari Amin Matrosun. Pak Anam Suroto, kenapa simpatisan PKI juga banyak yang beragama Islam Yai? Karena memang pertama PKI itu merayu muslim-muslim Indonesia bahwa ajaran PKI itu katanya, nama rayuan belaka lah ya, cocok dengan ajaran Islam. Ada zakat, peduli sosialis itu kan peduli dengan sesama. Tapi ternyata ada agenda politis lainnya. Akhirnya kiblatnya ke Rusia, kiblatnya ke Cina, kiblatnya ke Yaman sana. Akhirnya ya rusak, ditunggangi politik-politik ini. Kenapa pertama kali Pak Karno juga setuju tentang adanya PKI? Karena Pak Karno masih butuh kekuatan revolusioner untuk mengganyang agamis-agamis yang tidak mau tunduk terhadap nasionalis. Termasuk diantaranya pada waktu kesultanan di Sumatera Timur ya, kan dibunuh itu Pak Amir Hamzah, seorang penyair itu dibunuh.
Nah, orang-orang PKI ini juga dibutuhkan termasuk untuk ganyang Malaysia pada waktu itu tahun 60-an itu, dan juga untuk Trikora. Semangatnya kan luar biasa. Iya, mau dimanfaatkan oleh Pak Karno, tetapi Pak Karno dirayu, ya, dirayu sama PKI ini. Ya sama seperti misalkan Pak Prabowo ini dirayu oleh Pak Alawi, ya bisa kena. Terus habis itu hati-hati dan waspada. Oke, Pak Kapal Siar, Assalamualaikum, izin tanyai, bagaimana hukumnya pekerja keras, misal kuli bangunan dan sejenisnya tidak kuat puasa? Terima kasih. Tetap niat puasa, Pak Kapal Siar. Jadi setiap malam atau di jamak 1 bulan niat puasa. Nanti di tengah perjalanan bekerja kok nggak kuat, ya waman kana minkum maridon, mungkin sakit liver atau sakit asam lambung tinggi, temenanan ya. Waman kana minkum maridon au ala safarin ya fa'iddatum min yamin ukhor. Jangan niat tidak puasa sejak malam, ini salah itu loh. Niat puasa saja. Insya Allah kalau niatnya beneran dia tetap kuat kok. Misalkan kerja keras di hutan, kerja keras pertanian bangunan atau di kuli panggul misalkan, ya diniati aja. Masalah kuat gak kuat itu opo jari nantinya itu. Kalau diniati temen ya tetap kuat lah, ya puasa kita nggak sampai 12 jam itu. Berikutnya Pak Supardianto. Jadi begitu Pak Kapal Siar, tetap harus puasa, niat dari malamnya. Kalau nggak mampu di tengahnya ya bisa berbuka, tapi tetap dihitung harus qadha setelah atau di luar Ramadan tahunnya. Fa'iddatum min ayyamin ukhor. Laksana. Terima kasih untuk istri Will yang telah membocorkan ada agen Mossad di Indonesia. Mohon maaf, Abdul Badri. Apakah benarnya dicium Buya Yahya adalah sendal Nabi ya? Oh salah. Korban propaganda itu. Nggak waspada. Nggak hanya sekelas sandal, kitab. Jangan sangka setiap kitab kuning itu pasti benar semua. Jangan. Wah, kadang-kadang itu dimanipulasi datanya kok. Ya, katanya karya Imam As-Suyuti, ya. Ternyata tidak. Oleh sebab itu kita jangan jadi pembaca yang setia. Kita harus jadi peneliti. Harus meneliti benar itu. Pak Supardianto, Assalamualaikum. Saya kok kecewa pada tokoh agama ulama yang diundang ke istana. Seolah-olah keputusan presiden baik-baik aja. Kalau lebih baik seperti politikus sudah dikasih umpan mangut-mangut mungkin. Kalau dulu kenapa kok Imam Kambal itu pernah dipenjara juga? Ya gara-gara yang nggak mau tunduk dengan penguasa. Karena penguasa itu ya ada niat untuk mencelakakan rakyatnya demi keuntungannya, demi kepentingan politiknya. Nah kalau kita misalkan dekat dengan penguasa nggak apa-apa, yang penting tetap bijaksana, yang bela atas dan bawahnya. Jadi jangan sampai ngatok penguasa tapi menindas bawahnya. Politik belah bambu itu namanya. Jadi tidak benar itu. Jadi demikian yang dapat kami sampaikan dalam tema meluruskan, menyadarkan, menasihati UI Watch khususnya Pak Taufik Baudin, ya harus meminta maaf pada PWLS sudah tua, ya dosanya jangan numpuk, ya jangan numpuk dosa. Minta maaf pada semua anggota PWLS itu dukun benar, tapi Neo PKI salah total itu. Sampean sudah terkena doktrin propaganda Pak Alawi dan Mukibinnya. Lulusan UI harus bertanggung jawab alma maternya, jangan ngisin-ngisini gitu loh. Jangan memalukan lainnya, ya. Harus belajar lagi siapa sebenarnya PWLS itu. Apa? Ada kok ADART-nya. Kalau jenengan minta ke saya tak kasih. Pelajari sendiri ADART-nya itu apa. Ada di situ PKI? Enggak ada. Kalau terlihat dukun-dukun, kumut-kumut, ya wajar. Itulah wajah-wajah anak negeri kita. Wajah-wajah asli. Inlander pribumi kita, bumi putra. Pewaris negara kita ya mereka-mereka itu. Yang berani melawan Dajjal di Indonesia itu mereka-mereka itu loh, PWLS itu. Tanpa ada gaji mereka itu, sukarela berjuang untuk kita-kita dan generasi kita, anak cucu kita. Bela bangsa dan negara, agama. Yang punya data untuk melawan propaganda Habaib Alawi di Indonesia itu mereka, PWLS itu. Termasuk punya bidang ya pengobatan, ya diantaranya adalah dukun ini, Mas. Serat centini ya, saya bagikan teman jenengan. Ini termasuk, ini ilmunya PWLS tuh ini loh. Jangan nanti baca, apakah ini PKI? Ya, ramuan obat tradisional, serial The Power of Obat Asli Indonesia, Serat Centini, buku Jambi dan kitab tip. Nanti admin ya. Sudah nih, nanti bisa jangan buka. Dan pidatonya UI Watch Pak Taufik Baudin jangan bisa simak. Dikira kami ini menfitnah beliaunya. Beliau sendiri menyatakan itu tidak hanya satu kali saja. Tidak hanya beliaunya tapi orang-orang kawan-kawan di sekelilingnya. Kasihan korban propaganda, korban karena ketidakpengetahuannya. Kasihan sudah tua, jangan sampai su'ul khotimah matinya. Semoga beliau mendapat hidayah dari Allah Ta'ala. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon dimaafkan Pak Lince Bunce, Pak Maronya, Pak Muri dan lain sebagainya masih belum banyak, banyak masih yang belum kami bacakan. Semoga kita lanjut kembali pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf jika ada
agak sopanan apa yang kami sampaikan, ya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Pak Taufik Bauti juga. Saya mohon maaf jika salah dalam menasihati panjenengan yang lebih tua, karena saya tetap menghormati panjenengan sebagai orang yang lebih tua. Sabda Nabi kita, wakilil kabir warham as-shaghir, kami terapkan ya untuk menghormati panjenengan. Jadi panjenengan harus sadar, sekali lagi, jauhi mereka orang-orang yang mempropaganda itu. Insya Allah terbuka ilmu pengetahuan Anda, iman lulusan UI tapi malah justru pemahamannya sama dengan neo PKI malah ya. PKI nuduh PKI ya ini. Demikian wallahu alam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.